Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Jana, NIM 2019 143595, kelas 4E PGSD, mata kuliah pendalaman materi PK. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SD, tapi mewawancarainya itu lewat Zoom karena sekarang ini lagi ada masa pandemi. Oke, sekarang langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Di sini saya mohon maaf karena sudah ganggu waktu Ibu. Perkenalkan, saya Mutiara Jana, mahasiswi Universitas PGRI Palembang, Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izinkan saya mewawancarain Ibu selaku guru SD untuk memenuhi tugas mata kuliah saya atau UAS saya dalam materi pendalaman PKN SD. Dalam materi pendalaman PKN SD bagaimana, bisa, Bu? Ya, bisa. Baik, Bu. Pertama, Ibu perkenalan diri dulu ya, Bu. Ya, Mutiara, nama Ibu Solihatin Mutmainah SPD, Ibu dinas di SD Negeri 234 Palembang sejak tahun 2019 sampai saat ini. Baiklah, mungkin itu saja. Ada pertanyaannya? Baik, Bu. Langsung saja ya, Bu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Ya, untuk kalau pengalaman Ibu menjadi wali kelas, itu untuk mempererat rasa kesatuan dan persatuan di dalam kelas itu berbagai macam cara ya. Salah satunya yaitu dengan bergotong royong. Jadi anak-anak diajak bergotong royong dalam bentuk kelompok ataupun individu juga. Itu bergotong royong dalam hal di kelas ataupun di luar kelas seperti lingkungan sekolah. Kalau misalnya di dalam kelas itu bisa diadakan seperti gotong royong membersihkan kelas, walaupun ada kelompok piketnya, ataupun bisa bergotong royong membuat mading kelas atau menghias kelas, itu berbagai macam ya. Ada lagi pertanyaan kedua? Menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Kalau bicara tentang norma kesopanan, itu sangat penting untuk ditanamkan sejak sekolah dasar. Itu pun sejak dimulai dari kelas rendah ya, dari kelas 1 itu sudah ditanamkan bagaimana tata cara sopan kepada guru, sopan kepada sesama teman ataupun kakak-kakak kelasnya. Nanti kamu juga akan menjumpainya jika kamu setelah mengikuti apa itu KKN ya, atau PKL ya. Nah, itu kita menanamkannya itu dari diri anak-anak, itu dikasih tahu kalau misalnya sopan santun kepada guru, memberi salam jika ada guru yang lewat, seperti itu, menundukkan kepala jika ada guru yang lewat, ataupun juga tidak berkata kasar kepada guru maupun teman-teman, seperti itu. Selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya dan apakah peran pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Kalau pertanyaan tentang biaya pendidikan itu di Palembang sejauh ini sudah maksimal pemerintah dalam menerapkan biaya gratis ya, sekolah gratis. Salah satunya itu sekolah yang tidak bayaran, dan sebentar lagi akan pembukaan untuk kelas 1 ya, tanggal 1 Juli nanti, itu tidak memungut biaya sama sekali. Jadi hanya anak-anak mengumpulkan syarat-syarat dan dilihat apakah dia berhak untuk masuk. Namun
setelah masuk dia akan, misalnya dia tidak mampu, akan dikelompokkan, nanti akan mendapatkan kartu Indonesia Pintar, gunanya untuk mendapatkan uang itu per bulan kisaran 400.000 per bulannya. Jadi menurut Ibu sejauh ini pemerintah sudah maksimal. Baik. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Kalau strategi dan metode pembelajaran itu berbagai macam ya. Dan juga setiap kali kita ingin menetapkan strategi dan metode pembelajaran, kita harus merumuskan dulu tujuan pembelajaran. Jadi jika tujuan pembelajaran itu kita mau seperti apa, jadi kita strateginya harus menuju ke tujuan pembelajaran itu. Misal tadi tentang kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara itu meliputi salah satunya yaitu hak berpendapat. Jadi dari hak berpendapat itu, misal kita membentuk anak kelompok di sekolahan, di kelas, misal kita ada materi kebutuhan warga negara tadi. Nah, jadi anak-anak di dalam kelompok itu ditanamkan bahwa setiap anak itu bebas berpendapat di kelompoknya, dan anggota kelompoknya juga harus menerima apa yang menjadi pendapat ya anggota kelompok itu. Jadi tidak boleh harus berlapang dada, dan juga kalau misalnya berdebat harus menerima pendapat orang lain seperti itu ya. Jadi secara simpelnya untuk menerapkannya itu dari kebebasan warga untuk berpendapat seperti itu. Apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa khususnya anak SD? Kalau tentang apa tadi itu media dan sumber belajar itu pasti setiap guru juga harus ya, itu wajib mempersiapkan salah satunya yaitu sumber dan media. Kenapa seperti itu? Karena itu untuk menunjang pembelajaran agar anak-anak paham secara betul, tidak abstrak dan gamblang. Jadi misal kalau tentang konstitusi tadi, itu sepertinya kalau dilihat, bisa lihat sumber belajarnya dari internet, ataupun video-video di YouTube dan ditayangkan langsung ke anak supaya mereka lebih paham. Menurut Ibu, selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Mengapa? Penting, sangat penting ya, karena di materi kelas 5 itu sudah ada yang namanya demokrasi atau politik tadi. Jadi Ibu kebetulan wali kelas 6, sekarang ini wali kelas 6, namun tahun kemarin juga kelas 5. Jadi pengalaman Ibu pada saat kelas 5 itu pelajaran politik itu penting sejak dini, atau apalagi di materi pembelajaran itu memang sudah ada berpolitik. Jadi sudah tahu apa itu politik, apa itu bagaimana penerapan politik di Indonesia ini. Salah satunya yaitu tentang partai-partai. Jadi itu secara singkat memang dibahas, namun tidak terlalu dalam karena masih sekolah dasar gitu. Bagaimana cara Ibu selaku guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama ya. Jadi dari Pancasila, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama? Karena kita di Indonesia banyak ada beberapa agama ya, salah satunya yaitu agama Islam. Jadi kalau kita menerapkan ketuhanan yang Maha Esa itu seperti kita kan harus apa-apa itu berdoa terlebih dahulu, itulah adanya pelajaran pendidikan agama itu. Dan juga kita saling menghormati, itu kan percaya kepada Allah, itu salah satunya. Jadi untuk lebih ininya, kalau menurut Ibu
kalau pelajaran lain itu disenggol setiap hari, itu kita harus membaca doa dulu sebelum belajar, seperti itu ya. Setelah berdoa juga seperti itu, pulang sekolah juga berdoa. Nah itulah termasuk dari ketuhanan yang Maha Esa. Namun lebih banyak waktunya mungkin di pembelajaran agama. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Bu. Globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Ya, nak ya, globalisasi ya. Kalau bicara tentang globalisasi itu memang luas, namanya juga global ya. Global itu mendunia. Jadi anak-anak sekarang di era sekarang itu sangat kebutuhan teknologinya itu sangat pesat, sangat cepat, dan juga mereka juga cepat tahu dan paham tentang yang namanya gadget ya. Memang kalau bicara tentang gadget dan teknologi itu sangat penting kalau misalnya kita ngambil dari posisi positifnya. Namun jika kita mengambil dari negatifnya itu tadi banyaknya konten-konten atau informasi-informasi yang kadang hoax itu masuk ke dalam informasi di bidang IT dan kebudayaan tadi kan, jadi banyak disalahgunakan. Jadi sekarang ini waktunya untuk guru untuk kalau bisa ke depan tidak ada lagi yang namanya model daring ya. Kalau misalnya daring itu sebenarnya lebih banyaklah tidak efektif dalam mengajar, tidak efektif, tidak efisien. Jadi kami berharap guru untuk menekan globalisasi tidak terlalu cepat dan pesat di anak-anak SD itu semoga saja sudah mulai masuk pembelajaran secara langsung nanti. Oke, Bu. Lanjut ya, Bu. Ya. Bisakah Ibu jelaskan strategi apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintah kepada peserta didik? Nah, sistem pemerintahan ya. Kalau misalnya sistem pemerintahan itu biasanya di buku-buku, di majalah-majalah atau di sumber-sumber belajar itu ada ya. Jadi anak-anak bisa membaca langsung. Ibu saya juga mempersiapkannya melalui informasi lain di internet dan juga bisa mengajak anak-anak melihat langsung atau mencari referensi di perpustakaan sekolah. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Itu PAIKEM ya. Metode PAIKEM ini memang sudah lama ya didengar dari guru-guru mungkin guru-guru di Indonesia juga sudah tahu yang namanya PAIKEM itu, dan juga metode ini sangat efektif memang. Selain dia bisa membuat anak aktif, bisa juga membuat pembelajaran jadi efektif dan menyenangkan. Kalau untuk metode itu diterapkan di sistem politik Indonesia, itu tadi. Jadi anak-anak itu kita buat bermain peran, bisa juga bermain peran dalam bidang politik itu, atau pemilihan umum, seperti itu ya, pemilihan umum presiden, ataupun yang paling kecil lah, pemilihan wali kota dulu, seperti itu. Jadi anak-anak tahu mekanismenya, dibuat sebagaimana mungkin seperti pemilihan umum di kelas. Gitu. Bagaimana cara Ibu selaku guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya siswa SD, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Untuk sistem demokrasi ataupun materi demokrasi itu biasanya di kelas tinggi ya, dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau misalnya sistemnya itu ya kita harus melihat dari kelasnya dulu. Misalnya Ibu kelas 6,
ingin membicarakan atau menjelaskan tentang demokrasi Indonesia itu kita lihat contohnya tadi kan akhir-akhir ini banyaknya apalagi kemarin itu ada demokrasi di Indonesia untuk melakukan pembelajaran secara langsung ya, tidak daring lagi, dan itu anak-anak bisa melihat langsung di media-media ataupun itu dari media koran, televisi maupun dari HP-nya sendiri. Jadi mereka tuh pasti ada timbul tanya, Ibu ada apa itu kalau kok rame-rame orang datang untuk berdemokrasi atau demo ya. Jadi cara menyampaikannya mudah. Itulah kenapa di kita ini nak ada yang namanya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu yaitu bebas mengeluarkan pendapat. Nah itu tadi, jadi mereka itu mengeluarkan pendapatnya itu melewat dari demokrasi tadi. Jadi secara pelan-pelan mungkin anak-anak akan paham. Gitu. Pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan untuk diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional ini? Kalau menurut Ibu, materi dan strategi pembelajarannya itu yaitu tadi pembelajaran secara langsung ya. Pembelajaran secara langsung bisa tergantung dengan anak-anak dan situasi dan kondisi. Misal kalau misalnya kita mau mengajak mereka ke tempat-tempat yang menunjang dalam hubungan internasional tadi ya, atau itu ke kampus atau mendatangkan mahasiswa-mahasiswa hubungan internasional yang lebih paham dan mereka bisa mengajak anak-anak lebih mengerti langsung seperti itu. Jadi anak itu tidak hanya di kepalanya, jadi di kepalanya hanya bisa melihat dan mendengar, namun mereka bisa ikut langsung dalam situasi pembelajaran itu seperti itu. Itu pertanyaan terakhir ya? Mungkin itu saja wawancara dari saya. Ya. Bu, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja wawancara saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.